Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga saya dan rekan saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya, Almi Dewi Apriani, dan rekan saya, Resa Nurunisa, akan memaparkan materi yang berjudul Jual Beli dan Tujuan Berbisnis. Oke, next. Selanjutnya ada pendahuluan. Jual beli adalah masalah non-ibadah atau muamalah. Oleh karena itu, manusia bebas melakukan inovasi bisnis dengan segala bentuk dan formatnya, asal mengikuti prinsip dasar syariah dalam berbisnis dan tidak melanggar dari tuntunan Islam. Baik, selanjutnya ada pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bai'. Dari segi bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad, saling mengganti atau menukar suatu barang dengan barang yang lain, yang berarti barter. Dalam syariah Islam, segala bentuk transaksi bisnis atau jual beli hukumnya halal, asal sesuai dengan etika Islam. Adapun syarat jual beli, yang pertama, kedua pihak atau para pihak harus saling rela, dalam arti tidak ada pihak yang dipaksa atau merasa terpaksa, karena transaksi terpaksa itu tidak sah. Yang kedua, pihak tidak melakukan transaksi dengan perkara yang dilarang seperti dengan masa yang tidak diketahui, syarat-syarat yang membatalkan transaksi, dan hal-hal lain yang dilarang dalam jual beli seperti mu'alamas dan munabazah. Yang ketiga, kedua pihak tidak melakukan transaksi atas benda atau hal yang diharamkan, seperti jual beli alkohol, babi, dan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti serangga dan lain-lain. C. Jual beli yang dilarang oleh Islam. Yang pertama ada jual beli terlarang karena objeknya merupakan barang terlarang seperti khamar, bangkai babi, dan berhala. Yang kedua, jual beli dengan riba, yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga yang lebih murah. Itu jelas tidak boleh karena mengandung riba. Yang ketiga ada jual beli tadlis, yang mana dapat diartikan tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, atau penipuan. D. Berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Dalam berbisnis, hal utama yang diperlukan sudah pasti adalah mengenai keuntungan. Namun, ada yang perlu diperhatikan dan harus berhati-hati dalam mengambil keuntungan, ialah mengambil keuntungan dalam berbisnis dan batasan mengambil keuntungan. E. Berbisnis untuk ibadah. Syarat Islam memandang penting kekayaan untuk dapat mendukung pelaksanaan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya terdapat dua rukun Islam yang mensyaratkan kemampuan ekonomi yang cukup, yakni kewajiban melaksanakan zakat dan ibadah haji. Islam juga mengajarkan agar perbedaan dan kemajemukan dikembangkan sebagai pendorong untuk melaksanakan perbuatan baik bagi sesama, serta berulang kali mengajarkan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, termasuk berkompetisi dalam bisnis secara sehat untuk mencapai kesejahteraan dunia maupun kebahagiaan akhirat. E. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju beragam kebaikan, adalah perbuatan yang diperintahkan dalam ajaran syariat Islam. Al-makna wallahu a'lam bimuradihi. Namun, sekedar yang kami tahu, maknanya dari firman tersebut adalah berlomba-lombalah kalian untuk berbuat bermacam kebaikan. Kesimpulannya yaitu, jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang atau barter maupun dengan alat tukar, yaitu uang. Dalam konteks kewirausahaan dan agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku wirausaha melalui penciptaan nilai, menjalankan kegiatan bisnis dengan lebih menekankan pada moral dan etika bisnis.
Beberapa studi sebelumnya menyatakan bahwa ketika religius individu mampu berperan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.